Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mendekat pada Quran, sebuah usaha untuk meresapi lah, memahami, merenungi ayat-ayat Quran sebisa kita lah ya, lewat terjemahan. Bagi yang senasib dengan saya ya, belum bisa bahasa Arab, mari kita ambil satu langkah kecil di sini. Nah, kita kemarin udah sampai pada kisah Bani Israel ya, yaitu kisah tentang sapi betina gitu ya. Nah, kita lanjutkan bahasan kita. Sekarang kita mulai akan masuk di ayat berikutnya, yaitu ayat 75 dan seterusnya. Yuk kita mulai bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Uh, Sedikit refleksi ke bahasan sebelumnya ya, tentang kisah sapi betina yang esensinya adalah bahwa hati-hati ya, hati-hati mencampur antara bertanya dengan mempertanyakan ya kan. Jadi kita sebagai umat Islam memang harus kritis ya. Kita adalah umat yang diajari untuk banyak berpikir, banyak merenung, tentunya berarti banyak bertanya ya kan. Nah, tetapi yang kemudian akan melencengkan kita adalah ketika kita bukan bertanya tetapi mempertanyakan. Karena mempertanyakan itu biasanya di baliknya ada ketidakyakinan gitu. Padahal sejak awal ya, surat Al-Baqarah ini dan banyak surat-surat lain itu mengajak kita untuk ketika berhadapan dengan Quran ya, sikap kita adalah knowing nothing state gitu ya. Perasaan bahwa kita kecil, kita tidak tahu gitu ya. Nah, itu yang akan kemudian menolong kita ya, sehingga pertanyaan kita tuh menjadi pertanyaan yang jawabannya saat ditemukan atau menguatkan iman gitu. Sementara mempertanyakan itu menariknya adalah pada saat ada jawaban sekalipun ya, itu tidak memperkuat iman tapi justru membuat kita makin membangkang. Moga-moga kita nggak termasuk yang demikian, karena di ayat 75 ini kalau dilihat dari ayatnya sepertinya ini adalah semacam penegasan ya. Jadi angle-nya itu kan sebenarnya ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, ketika Nabi Muhammad sudah banyak engage dengan Bani Israel ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah gitu. Nah, Nabi Muhammad itu kan ya sebagai nabi yang aslinya memang lemah lembut gitu, terasa sekali ya sifat Rahman dan Rahimnya Allah itu kemudian merasa betul di pribadinya Nabi Muhammad ya. Sehingga tentu saja beliau ya sampai di akhir hayat kan memang sangat mempedulikan pada umatnya. Umatnya itu sebenarnya seluruh manusia ya, di akhir zaman inilah gitu yang diharapkan bisa beriman gitu. Tetapi sebagaimana disebutkan di awal Al-Quran itu bahwa akan ada orang yang memang membangkang ya, al-maghdub ya kan? Dan juga orang-orang yang bodoh ya, ad-dhalin. Jadi orang-orang memang udah sulit sekali diajak berubah gitu. Dan nanti di banyak ayat Al-Quran kita akan temukan bahwa Allah sering kali ya memberikan penegasan kepada Nabi Muhammad bahwa ya, kamu bukan pemelihara mereka, kamu bukan penjaga mereka, kamu adalah penyampai gitu. Itu pada dasarnya pesan kepada kita juga ya, bahwa keputusan orang untuk beriman atau tidak itu tidak di tangan kita ya. Karena ada juga kisah nabi-nabi yang seperti Nabi Nuh yang anaknya yang nggak bisa diyakinkan untuk beriman. Kemudian Nabi Ibrahim yang bapaknya juga tidak bisa diyakinkan untuk beriman. Nabi Lut yang istrinya juga tidak bisa diyakinkan untuk beriman. Itu ya, ada yang seperti itu. Kurang apa ya kan? Gitu. Nah, di sini Allah menggambarkan ya, apakah kamu masih mengharapkan mereka beriman kepadamu
Padahal segolongan mereka mendengar firman Allah lalu mengubah setelah memahaminya, dan mereka pun menyadari perbuatan mereka. Nah, di sini Allah ngasih tahu nih bahwa ada jenis orang seperti ini ya, yang mendengar firman, paham isinya ya, lalu sengaja mengubahnya, dan mereka melakukan itu dengan sadar. Nah, ini tentunya orang yang dimurkai ya pasti ya, al-maghdub kalau di Al-Fatihah. Nah, terhadap orang yang seperti ini nih Allah mempertanyakanlah kepada Nabi ya, seolah-olah orang yang seperti ini nggak usah diharapin lagi deh gitu ya, karena ini udah nyata-nyata ya, penentangannya, kekafirannya udah nyata-nyata banget gitu. Nah, begitu pula mungkin ya, itu mungkin bagi kita ya, akan ada orang yang seperti ini, dan orang-orang seperti ini tidak perlu membuat kita putus asa ya dalam berdakwah, dan orang seperti ini bisa jadi orang-orang dekat kita gitu ya. Nah, tapi nggak perlu buat kita putus asa, karena pada akhirnya tugas kita, bagian kita adalah menyampaikan ya sebisa kita, tetapi pilihan untuk beriman itu ada pada diri masing-masing. Disitulah fairness-nya Allah gitu ya. Jadi kita tidak dibebani ya dengan perbuatan orang lain ya. Tapi kita tetap punya kewajiban untuk menyampaikan gitu. Karena pasti ada orang yang seperti ini. Ya, orang-orang yang nyata-nyata ya, secara bukan mereka nggak tahu kok, bukan mereka nggak ngerti, tapi sengaja gitu. Nah, lebih jauh dijelaskan lagi ya, karakteristiknya. Ini ya kita sudah bahas di awal. Jadi Quran itu seperti itu ya, kadang-kadang memberi hints di awal lalu didetailkan lagi di belakang ya. Ayat 76, apabila berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata kami telah beriman. Nah, namun apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada orang-orang mukmin apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Jadi ya ini kalau di awal bahasa Al-Baqarah ya, ini kisah karakteristik orang-orang munafik ya. Ciri-ciri orang munafik yang di depan orang muslim mereka mengaku mukmin ya. Lalu pas kembali berkumpul sesama mereka, mereka men-challenge lagi gitu, yakin. Jadi ya, kalau dikisahkan ya sama Ustaz Tuman itu ya, pada zaman Rasulullah itu banyak orang-orang yang polos-polos gitu ya pada saat mendengar pengajiannya Nabi Muhammad gitu, kemudian mereka nyadar gitu, ini kok sama kayak yang diajarkan gitu kan. Makanya kan dikatakan bahwa para ulamanya Bani Israel itu kan mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri, karena sangat detail sebenarnya deskripsi Nabi akhir zaman itu kan. Dan itu mereka ceritakan kepada umatnya. Nah, umatnya yang denger, yang polos-polos gitu, pas denger, ini bener nih Nabi nih kayaknya gitu ya. Tapi pas kembali, kemudian ya tadi tuh balik lagi, karena isunya nanti akan di ayat yang kesekian ya, 80 apa 90-an. Isunya kan sebenarnya isu gengsi, isu kekuasaan, isu duniawi lah ya. Orang menolak mengimani sesuatu yang nyata-nyata itu kan sebenarnya karena isu duniawi. Nah, makanya pada saat ya mungkin terbuka satu pemahaman, lalu ada dorongan untuk ngikut, nah teman-temannya men-challenge gitu, yakin kamu mau menerima ya, mau membenarkan gitu ya, nanti kita kehilangan kekuasaan nih gitu kan. Motifnya selalu motif ekonomi gitu. Dan saya juga baru paham juga ya, sebenarnya kemusyrikan di Mekah itu juga begitu kan. Musyrikan di Mekah itu motifnya kan motif ekonomi. Mereka sebenarnya sudah bisa melihat banyak sekali tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad ini seseorang yang spesial, dari sejak sebelum jadi nabi, apalagi setelah jadi nabi, ini pengaruhnya luar biasa, memang spesial gitu. Bahkan mereka pun berharap bahwa Nabi Muhammad ini mau ya jadi salah satu pemimpin di Mekah gitu. Problemnya adalah yaitu kalau Nabi Muhammad jadi pemimpin, tentu saja segala berhala itu harus dihilangkan gitu ya. Agamanya harus diluruskan. Nah, itu problematik ya, karena ada unsur ekonomi di situ kan.
ada unsur dunia di situ. Nah, eh, tapi balik lagi ya, orang-orang munafik ini kan mereka berbuat begitu ya di depan orang mukmin ngomong beriman, di pas balik ke kelompoknya mereka balik lagi yang ngomong yang berbeda lah gitu. Nah, pertanyaannya adalah, tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan? Jadi ya di ayat awal Al-Baqarah sudah dikatakan bahwa mereka berpikir mereka bisa menipu Allah, padahal mereka menipu dirinya sendiri gitu. Ya kan? Ini kan konsep Tuhannya yang aneh gitu, konsep Tuhan yang cacat kan. Mereka berpikir bahwa perilaku mereka itu nggak ketahuan sama Tuhan gitu. Ya, padahal Tuhan melihat segalanya, Tuhan bisa melihat apa yang ada di dalam hatinya. Gitu. Nah itu yang satu golongan yang nyata-nyata lah ya, yang nyata-nyata memang menentang. Nah tapi di sisi lain, di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab atau Taurat. Mereka hanya berangan-angan dan menduga-duga. Nah di sisi lain ada orang-orang ad-dhalin, orang-orang yang bodoh, tapi nggak mau belajar gitu ya, ngikut-ngikut aja sama tokoh-tokoh yang ada saat itu, ya tersesat juga. Ya kan, jadi Islam itu menghendaki orang untuk berpikir jernih kok, untuk mencari tahu, untuk belajar ya. Makanya ayat pertama yang turun adalah tentang Iqra ya, membaca gitu kan. Nah, sesuatu yang aneh ya, karena Nabi Muhammad tentu saja ya, Allah dan Malaikat Jibril tahu Nabi Muhammad itu nggak bisa baca dalam artian membaca tulisan ya. Nah, kenapa ayatnya Iqra kan gitu ya. Tapi balik lagi ya, sebenarnya poin membacanya kan bukan membaca tulisannya. Peradaban manusia tuh yang ada tulisan kan baru belakangan. Tapi kenyataannya manusia bisa bertahan karena tidak hanya membaca tulisan, which is memang peradaban tulisan membantu transfer pengetahuan. Tetapi yang paling utama adalah membaca keseharian, membaca fenomena, ya, berpikir, merenung, refleksi, melihat tanda-tanda, gitu, mengenali tanda-tanda, dan kemudian semakin mendalam membacanya akan mengenal Tuhan. Itu. Nah maka orang yang tidak mau berpikir, mau belajar, ya akan tersesat gitu. Padahal potensi utamanya dalam kisah Nabi Adam kan udah diceritakan ya, kelebihan Nabi Adam sebagai ciptaan Allah adalah kemampuannya untuk mengakuisisi pengetahuan, ya, mengakses pengetahuan. Sementara malaikat itu ya by default udah dikasih dan nggak akan bisa nambah. Ya tugasnya udah itu, ilmunya udah segitu. Tetapi manusia tuh bisa sedikit bisa banyak ilmunya ya, kalau mau mengakses, kalau mau bertanya bisa mendalam ilmunya, kalau nggak mau ya nggak bisa gitu. Nah, di ayat 79 ini balik lagi ya ke kisah orang-orang yang munafik tadi ya. Sungguh celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri kemudian berkata ini datang dari Allah. Nah ini ya, salah satu perilaku orang munafik kan, orang Bani Israel ya, yang parah banget adalah mengarang-arang ya, isi kitab itu diganti-ganti sambil mengatakan bahwa ini dari Allah, sambil mengatakan bahwa ini wahyu Allah gitu. Makanya yang sempat saya singgung bahwa kisah Nabi itu di Quran sama di kitab sana itu kok bisa beda ya. Di kita Nabi itu pasti manusia mulia, di sana tuh kok bisa selingkuh, bisa berperang ya. Nabi itu bisa iri sama nabi yang lain, kok bisa begitu ya, karena diganti-ganti. Nah, mereka bermaksud menjualnya dengan harga murah, maksudnya kitab itu diganti-ganti demi mendapatkan keuntungan duniawi ya, yang Allah sebutkan sebagai harga murah gitu. Ya, karena harusnya kitab itu kan untuk harga yang mahal, apa itu? Kehidupan akhirat kan, petunjuk hidup benar sebagai khalifah, yang nanti ganjarannya di akhirat, itu ganjaran yang sangat mahal ya. Nah, ketika kitab itu diganti untuk kepentingan duniawi, maka berarti dibeli, ditukar dengan harga yang murah. Sungguh mereka celaka karena tulisan tangan mereka, dan sungguh mereka celaka karena perbuatan mereka. Jadi tulisannya itu dan perbuatan itu akan membuat mereka celaka. Nah, sekali lagi kenapa ini diceritakan kepada kita? Karena sifat ini ya tidak bisa dipungkiri mungkin aja terjadi pada kita ya, sebagai umat Islam. Ya Quran kita sih insya Allah terjaga ya.
udah dijanjikan Allah. Jadi tidak seperti kitab sebelumnya, Quran kita insya Allah terjaga, banyak yang menghafalkan, banyak yang menjaga, sampai nanti di akhirnya hari kiamat gitu, katanya sudah nggak ada sisa lagi. Tapi sepanjang umat Islam masih ada, maka akan ada yang menjaga kitab ini otentisitasnya gitu. Nah, tetapi sebagai umat ya, mungkin saja ya kita kemudian terbawa nafsu untuk memanfaatkan ya kitab ini untuk kepentingan duniawi gitu, sehingga dikarang-karanglah penjelasan ya. Penjelasannya tidak berdasarkan metode ilmiah gitu ya, tidak berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan kepentingan duniawi. Ayat-ayat diambil untuk kepentingan politik ya, ayat diambil untuk kepentingan bisnis misalnya begitu. Saya tidak mengatakan bahwa politik itu tidak boleh membawa ayat ya, atau bisnis nggak boleh bawa ayat, bukan ya. Tetapi ketika ayatnya ya dipakai untuk menjustifikasi sebuah pilihan politik ya, ayat-ayatnya dipakai hanya untuk membujuk orang gitu ya, supaya ya ini tadi ya di depan orang Islam gitu, kemudian diambillah ayat-ayat supaya orang Islam tertarik misalnya gitu ya. Kalau dikasahkan di Amerika sama Ustadz Numan itu ya kan di sana Muslim minoritas ya, tetapi ada di daerah tertentu yang suka nggak suka ya, mungkin anggota Senat gitu, kalau kampanye ya harus ke wilayah itu juga yang banyak Muslimnya. Nah, mereka akan masuk ke masjid kemudian kampanye dan ya mencoba membaca ayat-ayat yang mereka sanggup lah gitu ya terjemahannya gitu. Nah, itu kejadian ya. Dan sebagian orang Muslim mungkin ada yang tergoda juga untuk mendukung gitu. Jadi it happens ya. Makanya diceritakan tuh ya kan memang kejadian hal-hal seperti ini. Di Indonesia ya ada juga ya. Cek aja pas pilkada misalnya gitu ya. Itu kan banyak yang memanfaatkan itu ya. Mungkin ayatnya nggak diganti, tapi penjelasannya atau bagaimana ayat itu dimanfaatkan itu ya sama perilakunya Bani Israel gitu. Nah, yang lebih parah adalah di ayat 80 ya, mereka berkata neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Ini saking melencengnya mereka sampai bikin pemahaman sendiri ya, atau mungkin ya ngarang demi meyakinkan orang bahwa kami itu spesial dan neraka nggak akan menyentuh kami, jadi kita nggak akan masuk neraka. Ya kalaupun masuk sebentar doang lah ya. Balik ke waktu itu bahasan kita di awal-awal, bahwa salah satu konsep yang memang lama-lama hilang ya di Bani Israel adalah konsep tentang hari akhir ya. Jadi surga, neraka, hari kiamat itu bahasan yang di zaman sekarang bahkan katanya nggak terlalu diomongin gitu, sehingga mereka suka bercanda ya dengan kata neraka ya, dengan surga itu suka jadi bahan bercandaan, sehingga berani ngomong begini nih, neraka nggak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja ya, paling kalau kita masuk neraka sebentar doang gitu kan. Padahal bagi kita umat Islam ya, penjelasan tentang siksa neraka itu luar biasa mengerikannya ya. Neraka yang paling ringan saja itu yang bahkan diperuntukkan bagi orang yang kesalahannya paling ringan ya. Itu katanya kalau saya nggak salah ingat ini ya, mungkin tolong dikoreksi ya. Neraka yang akan diberikan kepada orang yang paling ringan itu adalah si apinya di bawah kaki ya, tapi otaknya masih mendidih gitu. Itu yang paling ringan gitu. Gimana yang di bawah yang jadi bahan bakar sekalian kan? Itu jadi menarik ya. Nabi Muhammad kemudian diminta untuk menyanggah dengan, sudahkah kamu menerima janji Allah yang pasti ditepatinya, atau kamu hanya mengatakan atas nama Allah untuk sesuatu yang tidak kamu ketahui? Itu informasi dari mana bro? Ya gitulah, ngarang dari mana itu ya. Siapa di antara kalian yang menerima wahyu ya, dari Allah mengatakan bahwa neraka itu tidak akan menimpa kalian melainkan sebentar saja? Dari mana? Janjinya itu ada di mana? Evidence-nya apa gitu? Di ayat yang mana? Ya, kalaupun ada ya balik ke atas tadi ya, yang ayat yang mereka buat sendiri kan gitu. Pasti kan begitu ya, bukan yang betul-betul otentik gitu. Nah, ini kalau dia
ajak kita berkaca kepada umat Islam, ya omongan ini ada ya, omongan bahwa orang-orang yang merasa muslim, ya ini moga-moga kita nggak termasuk itu ya, merasa muslim kemudian merasa bahwa hanya dengan muslim status kita itu otomatis kita akan masuk surga, hanya dengan sholat yang segitu-gitunya kualitasnya itu kita yakin masuk surga, atau kalaupun kita bakalan masuk neraka tuh nggak lama. Itu kan ada di kalangan orang Islam yang berpikir begitu, dengan kualitas sholat yang segitu-gitunya, dengan kualitas amal sosial yang segitu-gitunya, yang entah diterima atau enggak karena banyak faktornya kan. Misalnya ibadah yang nggak ikhlas nggak akan diterima ya, kalaupun sholatnya kelihatan panjang gitu ya, tapi kalau ternyata nggak ikhlas, ternyata riya, kan bisa nggak diterima juga. Jadi dengan kualitas seperti itu ada umat Islam yang merasa bahwa pasti masuk surga, kemudian ya kalaupun di neraka sebentar doang gitu. Kalau kita refleksikan kan ada ya gitu. Saya sih merasa iya ya gitu. Rasa takut saya terhadap neraka itu kadang-kadang masih lemah gitu ya. Saya masih merasa bahwa masuk surga lah insya Allah kalau kita masih sholat gitu. Nah gitu loh. Padahal pertanyaannya janji Allah yang mana ya? Janji Allah tuh ada di Quran terhadap orang-orang beriman. Ya betul. Tapi pertanyaannya kita udah masuk golongan itu apa belum ya? Janji Allah kepada orang bertakwa itu akan selamat, akan dapat surga. Tetapi apakah kita sudah masuk golongan itu? Kan pertanyaannya gitu. Nah, bisa jadi kan belum ya kan? Bisa jadi kita kegeeran doang. Janji Allah terhadap yang melakukan amal soleh iya, tapi apakah kita amal solehnya sudah include di dalam golongan itu, yang sebenarnya belum pasti. Dan rasa tidak pasti inilah yang mungkin perlu kita pertahankan pada saat menjalankan amal soleh gitu, supaya tidak kegeeran kayak si Bani Israel ini gitu. Karena kita nggak pernah menerima janji itu, kita tidak termasuk dalam 10 orang yang dijanjikan masuk surga misalnya gitu. Kita hanya bisa berusaha ya mendekati standar itu, moga-moga nanti di ujung nyampe gitu. Nah, mungkin seperti itu ya tujuan dari penjelasan ini ya. Karena penyakit seperti itu mungkin ada di dalam diri kita, moga-moga kita nggak termasuk. Sampai sini dulu, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.